So, one of my most anticipated event di tahun ini adalah Samsung Unpacked Event. Dan by the time video ini dibuat, itu sekitar 4 hari yang lalu, which is tanggal 26 Juli 2023. Dan untuk pertama kalinya lagi, Samsung mengadakan Unpacked Event di kota Seoul, Korea. Dan di Unpacked Event kali ini, Samsung merilis new product line-up foldable phones-nya mereka yang sudah memasuki generasi kelima. Dan bukan cuma itu, karena di Unpacked Event ini juga Samsung merilis varian tab mereka dan juga wearable device-nya mereka. Nah, salah satu main star of the show ini adalah nggak lain dan nggak bukan Samsung Z Flip 5. Dan ini juga termasuk the most awaited produknya Samsung. Gue rasa sih Samsung juga udah aware karena sebelum launching Z Flip 5 ini, beberapa produsen di luar sana, contohnya Oppo dan Motorola sudah merilis flip phones-nya mereka. Nah, sebagai salah satu produsen yang sudah memasuki era foldable atau flip phones ini, Samsung membuat perubahan drastis untuk generasi Samsung Z Flip 5 ini. As we all know, di video gua sebelumnya sudah ada juga beberapa leaks dari Samsung Z Flip 5 ini yang end up significantly accurate. Seperti yang sangat terlihat itu adalah cover display-nya mereka atau cover screen-nya pada Samsung Galaxy Z Flip 5 ini yang menjadi lebih besar sekitar 3,4 inch sehingga membuat interaksi pada layar cover screen-nya ini atau yang Samsung sebut flex window menjadi far more exciting dibanding beberapa generasi sebelumnya. Nah, kalau menurut gue sih ini bikin habit baru lagi bagi para pengguna smartphone karena nantinya gue rasa orang akan lebih sering melihat cover screen atau flex window-nya ini dibandingkan layar utamanya yang ada di dalamnya. Nah, di luar itu perubahan yang terlihat itu dari layout kameranya. Ini mungkin supaya bisa membuat layar cover screen-nya ini jauh lebih besar. Udah sih, kalau yang terakhir itu adalah sistem hinge yang digunakan pada Z Flip 5 ini yang membuat kedua layarnya bisa tertutup dengan rapat. Nah, kalau misalnya dilihat dari inner screen-nya, ya ini sih nggak terlalu banyak perubahan yang drastis atau signifikan. Dan lanjut kita masuk ke Z Fold 5. Nah, ini adalah produk yang paling minim mendapatkan perubahan dari Samsung. Yang kalau dilihat sekilas itu Z Fold 4 dan Z Fold 5 hanya berubah pada penempatan flashnya yang tadinya ada di bawah, sekarang di Z Fold 5 itu ada di samping. Dan pada bagian front screen-nya yaitu akan terlihat sama seperti Z Flip 5. Z Fold 5 juga mendapatkan perubahan pada sistem hinge yang membuat kedua layar pada Z Fold 5 ini tertutup dengan rapat. Tapi karena itu juga akhirnya Z Fold 5 ini secara keseluruhan jauh lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan versi Z Fold 4. Oh ya, by the way, kedua Z Fold 5 dan Z Flip 5 ini mendapatkan SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang seharusnya membuat performanya jauh lebih meningkat dan penggunaan daya baterainya jauh lebih efisien. Terus, selain foldable phones-nya, Samsung juga merilis series Galaxy Tab S9 sebagai penerus dari Samsung Galaxy Tab S8 juga. Nah, di line up yang sekarang, kalau misalnya gue lihat itu sama persis dengan Samsung Galaxy Tab S8 kemarin. Ada Tab S9 biasa, Tab S9 Plus, dan Tab S9 Ultra. Tapi, sekarang semua varian tablet Samsung Tab S9 ini mendapatkan layar depan yang sama, yaitu Dynamic AMOLED 2X. Ya, kalau versi sebelumnya kan sempat menggunakan bahan yang berbeda. Di Tab S8 itu cuma menggunakan layar TFT, sedangkan kedua varian Tab S8 lainnya menggunakan layar AMOLED. Dan juga semuanya juga sudah menggunakan SoC yang sama dengan beberapa line up smartphone-nya Samsung, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Terus juga di Unpacked Event ini Samsung melaunching salah satu yang akhirnya bikin gua excited, yaitu the Galaxy Watch 6 series. Nah, kali ini Samsung stick to what customer want, yaitu untuk mengembalikan lagi rotating bezel yang pernah ada di Samsung Galaxy Watch Classic. Dan sekarang ada Galaxy Watch 6 Classic. Nah, di varian sekarang tidak ada Galaxy Watch Pro-nya. Dan Samsung benar-benar for good menghilangkan line up Galaxy Watch Pro tersebut. Tapi juga masih ada Galaxy Watch yang biasa, Galaxy Watch 6.
Nah, kalau untuk ukurannya, Galaxy Watch 6 itu ada 40 dan 44 mm. Ini sama seperti Galaxy Watch 5. Dan untuk Galaxy Watch Classic, ukurannya ada 43 mm dan 47 mm. Nah, perubahan yang terlihat sekarang itu adalah bezel yang jauh lebih tipis. Kalau misalnya di Galaxy Watch 6, bezelnya itu 30% lebih tipis dibandingkan Galaxy Watch 5. Sedangkan di Galaxy Watch 6 Classic, bezelnya lebih tipis 15%. Ya, kalau gue sih secara langsung ngelihat, ya karena gue menggunakan Samsung Galaxy Watch 5 juga, jadi memang kelihatan banget diferensiasinya. Di Galaxy Watch 5 itu bezelnya masih terlihat tebal, sedangkan di Galaxy Watch 6 series ini semua terlihat tipis. Ini sih sebenarnya banyak orang yang menginginkan ini untuk muncul di upgrade versionnya di Samsung Galaxy Watch 5. Tapi mungkin baru sekarang aja Samsung kali menemukan cara untuk membuat bezelnya jauh lebih tipis yang akhirnya ditanamkan di Galaxy Watch 6 series ini. Kurang lebih itu semua yang di launching di Samsung Unpacked Event 26 Juli 2023 kemarin. How you guys think? Ada nggak di antara semua line up produk Samsung yang di launching di Unpacked Event ini yang kalian inginkan? Kira-kira kalian nyari apa ya? Let me know di kolom komentar ya. Ya udah, thank you ya udah mau gue update sebentar aja. Like always, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one.